Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wisnu, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Nanda Rizky Andika Rawi dengan nomor mahasiswa 30208. Lalu ada teman saya Neni Kurniawati dengan nomor mahasiswa 30674. Terus ada Rosmauli Kathleen 30769, lalu ada Nisha Rahmawati 30782, dan terakhir Vincentia Tri Arisa 30828. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana menghindari bencana oleh Catherine Tinsley, Robin Dillon, dan Peter Madsen. Next. Kegagalan terjadi, tetapi jika memperhatikan nyaris celaka itu dapat memprediksi dan mencegah krisis. Kebanyakan orang berpikir nyaris celaka sebagai panggilan mengerikan yang bisa jadi buruk. Next. Kegagalan kecil. Kegagalan kecil yang seringkali tidak disadari. Bisnis sehari-hari tidak menyebabkan kerugian langsung. Orang-orang dirancang untuk salah menafsirkan atau mengabaikan peringatan yang tertanam dalam kegagalan ini, sehingga mereka sering tidak diperiksa atau sebaliknya dilihat sebagai tanda bahwa sistem tangguh dan semuanya berjalan dengan baik. Namun peristiwa yang tampaknya tidak berbahaya ini seringkali merupakan pertanda jika kondisi berubah sedikit atau jika keberuntungan tidak mengintervensi, krisis meletus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Nanda. Selanjutnya saya, Neni Kurniawati, akan menjelaskan beberapa kasus tentang materi ini. Kasus yang pertama adalah Bad Apple. Apple melakukan peluncuran yang bernama iPhone 4 pada Juni 2010. Pada saat itu, beberapa pelanggan melakukan atau mengeluh tentang panggilan yang sering terputus dan sinyal yang buruk. Namun, pihak Apple berdalih bahwa pengguna Apple memegang telepon dengan cara yang salah sehingga menutupi antena luar, dan bahkan pihak perusahaan tersebut menjelaskan kepada konsumen pengguna untuk memegang telepon dari sudut kiri bawah. Hal itu memicu konsumen untuk menjelek-jelekan pihak Apple di sosial media. Bahkan ada yang mengajukan tentang tuntutan hukum atas dasar penipuan dengan menyembunyikan kelalaian, kesalahan penyajian yang disengaja, dan desain yang cacat. Pada akhirnya, pihak Apple mundur dan mengakui kesalahan yang mereka buat. Dan pihak Apple menawarkan pemilik iPhone untuk melakukan pembaruan untuk masalah antena. Namun, karena pengguna sendiri telah menggunakan HP tersebut selama bertahun-tahun dan tanpa kejelasan yang pasti, hal tersebut memicu untuk Apple hilang peminat. Hal tersebut merupakan strategi Apple yang buruk atau bahkan sangat buruk. Yang seharusnya dilakukan Apple sendiri adalah mengakui kesalahan dan mengakui kesabaran konsumen secara proaktif dapat memperbaiki secara teknis ponsel tersebut. Kasus yang kedua adalah speed warning Toyota. Kasus ini berawal dari 3 anggota keluarga yang mengalami kecelakaan di California yang disebabkan oleh pedal gas Lexus yang dikendarai stuck, sehingga hal tersebut mempercepat mobil menjadi lebih dari 120 mil per jam. Dan bahkan saat itu panggilan 911 mengetahui saat-saat terjadi kecelakaan, dan rekaman tersebut dapat diputar ulang secara luas di berita dan media sosial. Usut punya usut, ternyata Toyota telah meremehkan lebih dari 2.000 keluhan yang ia luncurkan sejak saat 2001. Dan tragedi tersebut membuat Toyota menyelidiki masalah secara serius. Dan pada akhirnya, Toyota menarik lebih dari 6 juta kendaraan pada akhir 2009 hingga awal 2010. Dan menghentikan produksi mobil dan penjualan 8 mobil baru. Toyota mencapai kerugian lebih dari 2 miliar US dollar, dan yang tentunya adalah kerusakan reputasi yang mereka buat.
Ketika Toyota memperkenalkan desain interior baru, keluhan terhadap Toyota meningkat tajam. Sebenarnya, krisis Toyota ini dapat dihindari. Ketika Toyota mencatat penyimpangan ini dan mengakui ribuan keluhan yang mereka buat dan memperbaikinya. Sekian kasus yang saya presentasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Neni. Selanjutnya saya Rosmoli Kathleen akan melanjutkan presentasi. Dua hal mengaburkan penilaian Catherine, Robin, dan Peter. Yang pertama, normalisasi penyimpangan. Kecenderungan dari waktu ke waktu untuk menerima anomali, terutama yang beresiko, sebagai hal yang normal. Yang kedua, bias hasil. Ketika orang mengamati hasil yang sukses, mereka cenderung lebih fokus pada hasil daripada pada proses kompleks. Slide selanjutnya. Mengenali dan belajar dari kejadian nyaris celaka. Nyaris celaka dan mengungkapkan bagaimana perusahaan dapat mendeteksi dan belajar darinya. Slide selanjutnya. Ide singkat. Sebagian besar kegagalan bisnis seperti bencana teknik, malfungsi produk, dan krisis PR nyaris celaka tidak diintervensi akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih buruk. Nyaris celaka sering diabaikan atau dipandang sebagai tanda bahwa sistem yang tangguh dan bekerja dengan baik itu karena manajer dibutakan oleh bias kognitif. Slide selanjutnya. Fokus pada kegagalan. Ketika orang mengamati hasil yang sukses, mereka berasumsi bahwa proses yang mengaruh ke sana pada dasarnya baik, bahkan ketika terbukti tidak. Slide selanjutnya. Bencana organisasi jarang memiliki penyebab tunggal. Interaksi tak terduga dari beberapa kesalahan kecil, kesalahan manusia, kegagalan teknologi, atau keputusan bisnis yang buruk. Slide selanjutnya. Kesalahan laten. Sering ada untuk jangka waktu yang lama sebelum digabungkan dengan kondisi yang memungkinkan untuk menghasilkan kegagalan yang signifikan. Perusahaan harus fokus pada mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan laten sebelum menciptakan krisis. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Anissa Rahmawati akan melanjutkan presentasi. Kemudian Anda mengenali dan mencegah hampir celaka. Penelitian menyarankan 7 strategi mengenali nyaris celaka dan membasmi kesalahan laten. Yang pertama, perhatikan tekanan tinggi. Semakin besar tekanan, memenuhi tujuan kinerja seperti ketatnya jadwal, biaya, atau target produksi, semakin besar pula kemungkinan manajer mengabaikan sinyal nyaris celaka atau salah membacanya sebagai tanda pengambilan keputusan. Ketika orang membuat keputusan di bawah tekanan, mereka cenderung mengandalkan heuristik atau aturan praktis, dengan demikian lebih mudah dipengaruhi oleh bias. Kedua, belajar dari penyimpangan. Tanggapan manajer ketika beberapa aspek operasi condong dari norma sering untuk mengkalibrasi ulang yang mereka anggap risiko yang dapat diterima. Pengambil keputusan dapat dengan jelas memahami risiko statistik diwakili oleh penyimpangan, tetapi tumbuh semakin kurang peduli tentang hal itu. Manajer harus mencari penyimpangan operasional dari norma dan memeriksa apakah alasan mereka untuk menoleransi risiko yang terkait memiliki prestasi. Yang ketiga, mengungkap akar penyebab. Ketika manajer mengidentifikasi penyimpangan, mereka sering memperbaiki gejala, bukan penyebab. Keberhasilan mereka membuat mereka terbuai. Yang keempat, menuntut akuntabilitas. Ketika orang menyadari nyaris meleset, mereka cenderung menurunkan peringkat kepentingan mereka. Salah satu cara membatasi efek yang berpotensi berbahaya ini adalah meminta manajer membenarkan penilaian mereka tentang nyaris meleset. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Anissa Rahmawati. Selanjutnya, saya, Vincentia Tri Arisa, akan melanjutkan masih mengenai 7 strategi yang dapat membantu organisasi mengenali nyaris celaka dan membasmi kesalahan laten. Yang kelima, yaitu pertimbangkan skenario terburuk. Orang-orang itu cenderung tidak memikirkan kemungkinan konsekuensi negatif dari nyaris celaka, kecuali secara tegas disarankan untuk melakukannya. Seperti Bad Apple yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana sebenarnya itu manajer Apple menyadari masalah antena iPhone, tetapi mungkin tidak membayangkan seberapa buruk reaksi konsumen yang bisa didapat. Sebenarnya, jika mereka mempertimbangkan skenario terburuk ini, mereka mungkin telah dapat menghindari seperti adanya pengguna yang keluar-keluar di sosial media dan juga pengguna yang mengajukan tuntutan hukum atas dasar penipuan dengan penyembunyian kelalaian kesalahan penyajian yang disengaja dan didesain cacat. Yang keenam, yaitu evaluasi proyek di setiap tahap. Ketika keadaan menjadi buruk, manajer itu biasanya melakukan postmortem
untuk menentukan penyebab dan mencegah terulangnya kembali nyaris celaka. Namun, ketika keadaan berjalan dengan baik, hanya sedikit yang melakukan tinjauan formal tentang keberhasilan untuk mendapat beberapa pelajaran. Karena nyaris celaka ini bisa terlihat seperti sukses dan juga sering luput dari pengawasan. Evaluasi proyek di setiap tahap menurut Edward Rogers dapat dilakukan dengan proses jeda dan belajar, di mana tim mendiskusikan pada setiap tonggak proyek apa yang telah mereka pelajari. Mereka tidak hanya menutupi kecelakaan, tetapi juga secara tegas memeriksa keberhasilan yang dirasakan dan keputusan desain yang dipertimbangkan di sepanjang jalannya. Dengan memeriksa proyek secara kritis saat sedang berjalan, tim itu dapat menghindari bias hasil dan lebih cenderung melihat hampir celaka apa adanya. Hasilnya, sebagian besar proyek itu yang menggunakan proses jeda dan belajar ini telah menemukan kesalahan yang nyaris terjadi biasanya. Yang terakhir adalah hadiah. Melihat dan menangani kasus nyaris celaka membutuhkan kewaspadaan organisasi. Tetapi perhatian sebanyak apapun tidak akan mencegah kegagalan jika orang tidak termotivasi untuk mengekspos kejadian nyaris celaka tersebut, atau lebih buruk lagi, tidak disarankan untuk melakukannya. Di banyak organisasi, karyawan memiliki alasan untuk tetap diam tentang kegagalan, dan dalam lingkungan seperti itu, mereka cenderung menyimpan kecurigaan tentang nyaris celaka pada diri mereka sendiri. Kemudian, dua kekuatan yang bersekongkol untuk membuat belajar dari nyaris celaka ini menjadi sulit, yaitu yang pertama, bias kognitif membuat mereka menjadi sulit untuk dilihat. Kedua, bahkan ketika mereka terlihat, para pemimpin cenderung tidak memahami signifikansi mereka. Oleh karena itu, organisasi sering gagal untuk mengekspos dan memperbaiki kesalahan laten, bahkan ketika biaya untuk melakukannya itu kecil, sehingga mereka kehilangan peluang untuk perbaikan organisasi sebelum terjadinya bencana. Mengungkapkan nyaris celaka dan memperbaiki akar masalah adalah salah satu investasi yang paling masuk akal untuk dilakukan organisasi. Karena jika berhasil mengungkapkan nyaris celaka, itu akan berdampak bagi suatu organisasi secara berkelanjutan. Organisasi akan mendapat peluang untuk melakukan perbaikan organisasi sebelum terjadi bencana. Maka, para pemimpin di organisasi manapun hendaknya harus secara terbuka memberi penghargaan kepada karyawan atau stafnya karena mengungkap nyaris celaka tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.